Halo teman-teman, jumpa lagi di Cahaya Abadi Garage. Dan kali ini kita kedatangan tamu Honda HR-V ya teman-teman. Terkena bagian pintu depan kiri dan pintu belakang kiri ya, serta bumper belakang dan bagian bumper depan ya. Dan mobil ini sebenarnya mau minta di sulam aja ya, tambal sulam, karena pemiliknya tidak mau mengecat keseluruhan ya, atau mengecat full panel ya teman-teman. Sehingga customernya minta disulam saja, bagian yang lecet saja ya, bagian yang penyok-penyok lesung pipit pun tidak boleh di repair ya teman-teman. Jadi ya sudah, kita sulam saja, hanya bagian yang lecet-lecet saja ya. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan sedikit berbagi pengalaman mengenai cara menyulam ya, atau menambal sulam serta menyambung cat warna putih mutiara seperti ini atau putih seralik ya, di tengah-tengah panel ya teman-teman, seperti di bagian fender ataupun bagian pintu ya. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan untuk proses pengerjaannya. Untuk tahap pertama ini kita dempul bagian-bagian yang lecet ya, atau bagian yang baret. Kita dempul. Sebenarnya untuk pintu belakang kiri ini terdapat penyok ya teman-teman. Namun proses kentengnya tidak kita sertakan ya teman-teman. Kita langsung naik dempul saja ya. Nah, untuk epoksi kita tidak melakukan epoksi ya, karena pemiliknya mau cepat ya. Ini mau minta 2 hari ya teman-teman, sehingga kita tidak sempat epoksi. Dan mobil ini pun masuknya sudah sore ya kemarin ya. Jadi hari ini kita mau proses cat. Namun untuk dempul ini kita tutupi dengan dempul SP ya, atau dempul spot ya teman-teman, yang sering disebut adalah dempul kombi ya teman-teman, sehingga itu bisa menggantikan epoksi ya. Namun untuk dempulan yang terlalu banyak itu tidak bisa menggunakan dempul kombi ini ya teman-teman, atau dempulnya terlalu tebal itu tidak bisa menggunakan dempul kombi ini ya. Harus menggunakan epoksi ya teman-teman, agar catnya tidak drop ke dalam dempul ya. Baiklah teman-teman, untuk tahap selanjutnya kita bersihkan dulu permukaan dengan silikon degreaser ya teman-teman. Cairan ini berfungsi untuk membersihkan permukaan dari bekas silikon, bekas wax, ataupun bekas minyak ya, sehingga hasil pengecatan tidak berpotensi gagal ya teman-teman, atau hasil pengecatannya bisa halus, tidak kopeng, berlubang-lubang, ataupun catnya ngangkat ya teman-teman, atau catnya keriting ya. Jadi kita gunakan silikon degreaser seperti ini ya teman-teman. Untuk hasil yang lebih baik setelah silikon degreaser seperti ini, kita sebaiknya menggunakan tacklot ya teman-teman, atau tack rack ya. Hal itu untuk membersihkan debu-debu yang masih menempel ya, atau sisa dari aktivitas kita ya. Itu kita bersihkan menggunakan tacklot ya teman-teman. Hal itu menghindari hasil pengecatan menjadi bintik-bintik ya, bintik-bintik timbul ya teman-teman, bukan bintik-bintik berlubang ya. Kalau bintik-bintik berlubang itu sebenarnya sudah diantisipasi dengan degreaser tadi ya teman-teman. Kalau untuk bintik-bintik timbul itu harus diantisipasi dengan tacklot ya. Namun untuk proses tacklot tidak kita sertakan, sehingga setelah ini kita langsung proses cat dasar ya teman-teman. Perlu kita ketahui, atau teman-teman ketahui ya, biasanya kita
menggunakan epoksi ya sebagai pelapis dempul ya teman-teman, atau kombinasi dempul ke cat ya. Namun kali ini kita tidak menggunakan epoksi karena ini permintaan dari customer ya, karena customer mau buru-buru atau mau cepat, sehingga kita tidak menggunakan epoksi lagi ya. Dan untuk waktu epoksi minimal jeda setengah hari ya teman-teman, baru bisa kita naik cat ya. Namun kalau kita mau epoksi dengan kondisi sekarang itu tidak mungkin ya bisa mengejar untuk pengecatan ya teman-teman, sehingga kita menggunakan dempul kombi ya. Sedangkan mobil ini besok mau diambil, serta mobil ini akan dipoles full body ya teman-teman. Ya kemungkinan mobil ini akan dijual juga ya teman-teman, bukan untuk dipakai sendiri ya, sehingga customernya buru-buru untuk memperbaiki cat mobil ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk tahap pertama pengecatan ini kita menggunakan cat dasar ya, cat solid, namun warnanya warna jadi ya teman-teman, warna inti ya. Baiklah teman-teman, seperti yang kita lihat saat ini, kita sedang menyepray bagian bumper ya, karena bagian bumper terlalu mepet ke fender, sehingga fendernya kita blending ya teman-teman, atau kita gradasikan ya, yaitu berarti bagian fendernya kita sembur dengan cat ya, cat yang baru agar tidak belang ya. Baiklah teman-teman, saat ini kita sudah memasuki cat dasar lapis kedua ya. Setelah lapis kedua ini biasanya dempul atau epoksi itu sudah menutup ya teman-teman, atau tertutup rata ya. Setelah itu nanti barulah kita koreksi lagi hasil pengerjaan sebelumnya ya, atau bekas goresan amplas yang terlalu dalam, serta ada lubang-lubang yang belum tertutup, sehingga kita ulangi lagi ya teman-teman. Kita periksa, kita ulangi lagi, dan kita tutup dengan dempul kombi ya teman-teman. Oke teman-teman, karena sudah tidak ada kendala ya, sehingga kita langsung saja naik cat jadi atau cat seraliknya ya. Dan ini kita masuki cat seralik, namun untuk seralik ini kita semprot dengan lebih rata ya, lebih melebar ya dari cat dasarnya tadi ya teman-teman. Nah seperti di bumper belakang ini, kalau bagian cat dasarnya kurang dari 10 cm dari area pinggir bumper ya. Nah di sini bisa teman-teman lihat, dan kita sembur bagian perbatasan dengan seraliknya itu tidak masalah ya teman-teman, tetapi kita sisakan untuk saat kita cat dasar tadi sekitar 10 cm ya dari pinggiran bumper ya teman-teman. Nah seperti ini pada bagian pintu, ini kita
spray lebih lebar daripada cat dasarnya tadi ya teman-teman. Kalau cat dasarnya tadi kira-kira 20 cm, maka untuk seraliknya kita lebih lebarkan ya, lebar sekitar 40 cm sampai 50 cm ya. Dan untuk mendapatkan gradasinya, ujung sprayan kita angkat ya teman-teman, atau kita sembur seperti menyembur overspray ya, tidak kita tekan ya teman-teman, untuk pengaplikasian cat seraliknya ya teman-teman. Untuk tahap pertama atau lapis pertama cat seraliknya kita aplikasikan secara sedikit basah ya, untuk menutupi bagian cat solidnya ya teman-teman. Namun untuk lapis kedua kita spray drop coat ya teman-teman, agar metaliknya lebih rata dan lebih menyerupai cat orinya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuki tahap pengaplikasian cat seralik lapis kedua ya. Dan untuk seralik ini kita aplikasikan 2-3 layer saja ya teman-teman, tidak terlalu tebal, yang penting tertutup rapi. Sudah, kita naik clear coat ya. Dan untuk seralik lapis kedua seperti ini kita aplikasikan secara merata ya. Kita berikan sprayan pada seluruh panel agar metaliknya merata ya teman-teman. Namun hal itu tidak akan belang ya, karena seralik ini hanya metalik saja ya, tidak mengandung warna ya teman-teman. Nah untuk bagian fender ini kita spray secara gradasi ya teman-teman. Kita silang ataupun kita zigzag ya bagian ujung sprayannya ya, agar gradasinya tidak terlihat ya teman-teman saat catnya sudah di clear coat ya. Oke teman-teman, untuk bagian fender ini adalah bagian yang kita bahas ya, dan kita spray secara gradasi seperti menyilang ya, agar mendapatkan gradasinya ya, dan agar bagian cat baru dan cat lamanya tidak terlihat berbeda ya teman-teman, sehingga catnya nyamar ya. Baiklah teman-teman, berikutnya kita naik clear coat ya. Untuk clear coat lapis pertama kita langsung basah saja ya, dan lapis kedua pun kita aplikasikan secara basah juga ya teman-teman.
Untuk bagian fender, clear coat-nya tetap kita sambung ya, namun untuk clear coat lebih lebar dari bagian yang kita gradasi ya, atau kita lewatkan lebih jauh dari yang kita gradasi untuk base coat-nya tadi ya teman-teman. Namun untuk bagian yang di clear atau ujung yang di clear atau batasan clear lama dan clear baru itu harus masih di dalam amplasan ya, karena jika clear coat barunya menimpa bagian yang belum diamplas atau yang tidak diamplas, itu tidak akan menyatu ya teman-teman, clear coat-nya ya, akan berbatas ya. Baiklah teman-teman, saat ini kita sudah memasuki clear coat lapis kedua ya. Untuk lapis kedua ini adalah lapis terakhir ya teman-teman. Kita aplikasikan secara benar-benar basah ya teman-teman, agar mendapatkan hasil yang maksimal dan clear coat tidak mudah drop, awet ya, serta jika dipoles itu sangat mudah ya teman-teman, jika clear coat-nya kita aplikasikan secara basah dan padat ya. Oke teman-teman, untuk sambungan clear coat lama dan clear coat baru itu jangan lupa kita spray thinner ya. Untuk thinner kita menggunakan thinner PU ya teman-teman, atau thinner slow reducer juga bisa, thinner yang untuk digunakan buat clear coat ya. Nah di situ ada teman-teman kita yang bertanya juga ya, katanya paling lama itu 3 bulan sambungannya akan terlihat ya, tetapi kita bisa jamin ya, selama 5 tahun tidak akan terlihat ya teman-teman. Jika terlihat kita berani kembalikan uang ya teman-teman, karena ini sudah teruji ya, jika cara pengaplikasiannya benar ya teman-teman.
Baiklah teman-teman, mobil ini sudah selesai kita cat dan hari ini mobil ini akan diambil oleh customer-nya ya. Dan untuk pemolesan kita lakukan sebentar lagi ya teman-teman. Baiklah teman-teman, mobil ini sudah dipoles. Untuk proses pemolesan kita skip saja ya. Dan beginilah hasilnya untuk proses tambal sulam HRP warna seralik ya, warna putih seralik atau white seralik ya. Dan bisa dipastikan ini tidak akan belang ya teman-teman. Baiklah teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.